Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu khalilul wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah masjid Darussalam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, beri berkah kepada kita semua. Yang dimana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan dan melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Salah satu kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang seharusnya dan sepatutnya kita syukuri, yaitu kenikmatan merasakan nikmatnya, manisnya beragama dengan agama Rasulullah SAW. Maka kita betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang besar, dengan harapan yang tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua berada dalam keadaan berpegang teguh kepada agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tak lupa-lupanya terus menghaturkan dan menjadikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dan menyatukan kita semua bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, surganya para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang dimana masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan kajian kita tentang tafsir surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah insyaallah taala. Yang dimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk memahami apa yang akan kita sampaikan dari ilmu Al-Quran, dari cahaya Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Quran yang itu adalah mukjizat dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pula agar Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk mengamalkan ayat demi ayat yang akan kita pelajari, khususnya surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pertemuan pekan lalu kita sudah menyampaikan satu hadis qudsi yang begitu menakjubkan maknanya, memiliki banyak faedah, memiliki banyak kandungan pelajaran yang bisa kita amalkan. Terkhusus faedah yang sangat besar adalah kita belajar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, terkhusus kita membaca surat Al-Fatihah, kita betul-betul merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita membaca setiap lafaz dari surat Al-Fatihah itu sendiri yang langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga faedah yang begitu besar, faedah yang begitu agung dari hadis qudsi yang sudah kita bacakan pekan lalu adalah apa? Kita merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bangga, bahagia, di mana nama-nama kita semuanya secara khusus dibangga-banggakan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat. Kita mengulang sejenak, sedikit saja kita ulang apa yang sudah kita sampaikan hadis qudsi pekan lalu agar tidak hilang dari benak kita faedah dari hadis qudsi tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala membagi salat itu menjadi dua bagian. Setengah untuk Allah, setengah untuk hamba. Itu untuk kita semua. Maksud salat di sini apa? Al-Fatihah. Maksud salat di sini adalah Al-Fatihah. Di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul mendeklarasikan bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah surat yang sangat agung, Ummul Quran, pokok dari isi secara umum kandungan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhannya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi mereka yang betul-betul menjalankan ibadah yang sangat agung itu salat, khususnya 5 waktu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan membaca surat tersebut, surat Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya apa? Hamadani abdi. Hambaku sedang memujiku. Itu membanggakan kita ketika kita membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, jawaban Allah, asna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Hambaku sedang menyanjungku. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Majjadani abdi. Qala marratan fadhadha ilayya abdi. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, Allah menjawabnya apa? Majjadani abdi. Hambaku betul-betul mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah deklarasi pasca kita membaca 3 ayat di atas. Baru setelahnya itulah yang Allah sebutkan, setengah untuk Allah dan setengah untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal dhalin. Ini setengah untuk hambaku dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maksudnya kandungan dari akhir setengah surat Al-Fatihah tersebut agar diberikan taufik bimbingan untuk meniti jalan yang lurus, jalannya Allah dan Rasulullah SAW. Itu singkatnya. Ya, saya tekankan lagi, hadits qudsi yang kemarin itu faedah yang sangat agung adalah kita diajarkan memahami bahwasanya semakin dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia betul-betul memahami surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini sebenarnya banyak banget ya faedah-faedah surat Al-Fatihah yang ingin saya sampaikan, tapi takut kepanjangan kemudian kita tidak sampai kepada ayat langsung, tafsiran ayat langsung surat Al-Fatihah dan seterusnya. Kita ingin mencapai target ya. Kalau bisa entah berapa tahun kemudian kita betul-betul telah menyelesaikan tafsir Al-Quran 30 juz itu ya. Semoga saja ya, insyaallah. Saya dulu di kuliah dari semester 1 sampai semester 8 itu surat apa belum selesai. Tafsir Ibnu Katsirnya belum selesai. Belum selesai. Sampai semester 8 berarti 4 tahun itu sampai surat Al-An'am. Masih banyak. Karena memang Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat demi ayat di dalam Al-Quran itu detail ya. Paling detail. Karena beliau mendatangkan banyak riwayat dari sahabat, dari tabi'in, kemudian mendatangkan penjelasan-penjelasan dari pernyataan-pernyataan para ulama yang berselisih dari pendapat setiap ayatnya disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir itu salah satu ulama tafsir yang sangat dalam memahami makna-makna Al-Quran, sehingga panjang kalau kita mau baca semua, betul-betul panjang. Bahkan kalau kita mau menghabiskan betul bacaan dan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dalam surat Al-Fatihah sendiri mungkin bisa jadi 10 pertemuan. Masing-masing pertemuan mungkin 2 jam atau 1,5 jam, tambah lagi pertanyaan. Kalau kita memang mau baca semua penjelasan dari Imam Ibnu Katsir perkatanya. Tapi saya mencoba untuk meringkas saja. Saya ambil, saya petik, meringkas, merangkum mana sih poin-poin yang sangat bagus untuk kita ambil, untuk kita pahami. Ya, langsung saja kita sekiankan atau kita cukupkan membacakan atau menjelaskan beberapa poin tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Langsung kita masuk ke tafsiran surat Al-Fatihah. Mungkin di kalangan kita sudah ataupun sering mungkin ya, ataupun pernah mendengarkan kajian ataupun membaca sendiri tafsiran surat Al-Fatihah ya. Entah itu baca sendiri atau tidak ataupun mendengarkan kajian.
Semoga dengan apa yang kita lakukan saat ini betul-betul menambah pengetahuan baru, juga mengulangi pengetahuan kita tentang surat Al-Fatihah yang dulu pernah kita pelajari. Langsung saja ayat yang pertama, dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut Al-Fatihah adalah pembuka, yaitu membuka dari urutan setiap surat atau setiap ayat di dalam Al-Quran. Diawali dengan surat Al-Fatihah. Dibukalah Al-Quran itu dengan surat Al-Fatihah. Dibukalah sholat itu dengan surat Al-Fatihah. Itu yang disebut dengan Al-Fatihah secara bahasa pembukaan. Itu artian singkat dari makna Al-Fatihah. Setelah itu ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat penjelasan yang sangat panjang oleh Imam Ibnu Katsir mengenai ayat pertama ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ada perselisihan pendapat dari kalangan para ulama. Ya, salah satunya adalah pendapat Imam Syafi'i dan para ulama jumhur menyatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surat Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, seluruh surat di dalam Al-Quran, ya, seluruh surat di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Kecuali itu saja. Ya, maka Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Walaupun di surat-surat setelah surat Al-Fatihah tidak disebut ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, tetapi dia masuk kategori dari surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa dan seterusnya, kecuali surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Surat Baro'ah itu surat At-Taubah, ya. Itu pendapat pertamanya, singkatnya seperti itu dari madzhab Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan. Bismillahirrahmanirrahim itu, ya, saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat untuk seluruh surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali Al-Baro'ah atau At-Taubah. Kalau At-Taubah, Al-Baro'ah itu langsung Baro'atum minallah, tidak disebutkan Bismillahirrahmanirrahim karena surat ancaman. Surat Baro'ah itu surat ancaman, ayat-ayat ancaman kepada orang-orang musyrikin yang menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang munafik. Itu pertama alasannya kenapa Baro'ah atau Taubah tidak ada Bismillah. Itu yang pertama. Kedua, dia nyambung kisahnya dari surat Al-Anfal. Karena sebelum surat Taubah itu surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu juga akhir kisah dari surat Al-Anfal itu cercaan kepada orang-orang yang memusuhi Nabi SAW ketika di Mekah. Kisah tentang peperangan Badar. Nyambung, sehingga sebagian para ulama menyatakan tak pantas ketika diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, padahal kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan setelahnya, setelah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adapun surat Baro'ah ancaman, langsung cercaan, sehingga tidak pantas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini Al-Imam Ibnu Katsir sendiri yang menjelaskan pendapatnya. Pendapat yang kedua, ada tiga. Pendapat yang kedua, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dari setiap surat di dalam Al-Quran. Dia hanya pemisah-pemisah saja, di penjeda antara surat satu dengan surat yang lain. Yang menjeda surat
Al-Baqarah dengan Al-Fatihah adalah bismillah. Yang menjeda, yang memisah antara sebagai apa ya, yang memisahkan antara surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran bismillah. Terusnya seterusnya gitu. Makanya surat Al-Anfal itu dikatakan sebagian para ulama itu gabung dengan surat At-Taubah. Karena ceritanya cocok, nyambung. Kalau kita mau baca ceritanya itu sama. Jadi surat Al-Anfal itu kisah 100% kisah tentang yang banyak lengkap. Surat Al-Anfal itu kisah tentang peperangan Badar. Nah di akhir-akhir itu Allah Subhanahu Wa Taala mengancam orang-orang musyrikin. Baru setelahnya surat At-Taubah juga sama, mengancam orang-orang musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi illa alladziina dan seterusnya. Pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah, tidak di surat-surat selain surat Al-Fatihah. Jadi surat kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu hanya untuk Al-Fatihah doang, tidak untuk surat-surat selain Al-Fatihah. Seperti itu. Itu yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi yang pertama tadi apa? Termasuk dari seluruh surat, kecuali surat At-Taubah. Kedua hanya sekedar menjeda-jeda saja, hanya sekedar jeda, tidak termasuk dari setiap surat. Ketiga hanya surat Al-Fatihah saja, tidak untuk surat selain Al-Fatihah. Tiga pendapat ini semuanya kuat berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir. Saya tidak berpanjang lebar dalam masalah ini, nanti malah membingungkan karena bukan ranahnya untuk saya sampaikan di sini. Saya menyampaikan tentang perselisihan ini biasanya kepada mahasiswa atau yang memang mumpuni dalam masalah perselisihan fikih. Intinya seperti itu. Intinya semua pendapatnya kuat, tinggal kita memilih yang mana. Oleh karena sebab itulah setelahnya nanti terjadi perselisihan dari pendapat para ulama. Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali berselisih dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya di dalam sholat apakah Bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan atau tidak. Dan itu semuanya diriwayatkan dari para sahabat dan para tabi'in. Sebagian para sahabat, para tabi'in, seperti Abdullah bin Abbas, ya mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim di sholat-sholatnya, khususnya jahriyah yang dikeraskan kayak maghrib, isya dan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu juga ada pendapat yang kuat juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Dilirihkan juga sama, tidak dikeraskan. Baru ketika Alhamdulillah baru dikeraskan. Itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis qudsi yang kita bacakan kemarin itu hadis yang menunjukkan bahwasanya pendapat kedua, pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik dan Abu Hanifah bahwasanya tidak dibaca. Ini pendapat Imam Syafi'i yang dibaca, dikeraskan. Yang diskusi kemarin itu kan Allah tiba-tiba bilang apa? Wa idza qala abdi alhamdulillah. Tidak bilang, Allah tidak mengatakan wa idza qala bismillah. Langsung ada diskusi itu apa? Diskusinya itu langsung apa? Diriwayatkan Abu Hurairah, wa idza qala abdi, ketika hambaku berkata alhamdulillah. Langsung alhamdulillah, tidak bilang apa? Wa idza qala abdi bismillahirrahmanirrahim, apa gitu dan seterusnya. Dan itu sudah selesai. Jadi semuanya kuat, tidak boleh saling sikut, saling menyalahkan. Kita kembalikan masing-masing orang mengambil pendapat yang mana yang lebih afdal. Gitu ya. Itu singkatnya tentang Bismillah. Walaupun Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskannya itu sangat panjang, ya sangat panjang. Saya pun membacanya betul-betul agak berat. Simpulannya kayak gitu. Baik, semoga tidak bingung, semoga tidak pusing. Apa yang saya sampaikan tadi perselisihan dari kalangan para ulama masalah Bismillah, ya. Yang pada intinya ini masalah furu'iyah, masalah fikih yang memang ranah berbeda pendapat dari kalangan para ulama, dari para sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan tabi'in.
jangan malah dipersoalkan sehingga timbulnya permusuhan dan pertikaian dan seterusnya. Kalau masalah akidah maka tidak boleh diskusi. Langsung saja kita masuk kepada makna Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Kalau di Rasul Utsmani ya kalimat Bismillahirrahmanirrahim masuk langsung ya ayat pertama. Langsung masuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bi. Nah, ini saya tekankan di sini. Bi. Ya. Jadi di dalam mushaf Bismillah masuk ayat pertama kan ya? Berarti ini mengambil pendapat ketiga. Karena selainnya tidak dimasukkan. Hanya sekedar pemisah saja. Bismillah. Nah, perhatikan di sini. Tolong diperhatikan dan dihayati ketika kita membaca surat Al-Fatihah dan khususnya Al-Fatihah ya, dan semua kalimat yang kita ucapkan ketika kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tidak mesti Al-Fatihah doang ya. Perhatikan huruf B, ya, huruf B. B di dalam bahasa Arab itu artinya dengan. Ya. B di dalam bahasa Arab itu artinya dengan. Paham ya dengan itu maksudnya apa? Perantara. Dengan ismi. Jadi seperti itu B di spasi ismi. Tapi digabung ya. Bis masuk, Bismillah. Karena di situ ada hamzah wasol jadi masuk. Bismillah, bukan bi ismillah, bukan. Bismillah. Jadi bi spasi ismi. Ya, aslinya seperti itu dipotong, tapi digabung. Bismillah. Nah, bi di sini hanya bi doang. Ini banyak kaum muslimin yang nggak tahu. Bi doang yang diterjemahkan ke kamus bahasa Indonesia, Arab Indonesia. Bi itu artinya ya dengan, yang perantara. Tapi kalau kita tarik lagi secara mendalam penjelasan Imam Ibnu Katsir dan para ulama tafsir dan para ulama bahasa Arab, bi itu artinya adalah apa? Ada yang tahu? Isti'anah. Isti'anah yaitu kalimat yang menunjukkan bahwasanya kita memohon pertolongan. Kalimat huruf yang kalimat huruf yang menunjukkan permohonan. Isti'anah, permohonan. Ya, banyak penjelasan dari kalangan para ulama. Artinya seakan-akan ya, walaupun cuma hanya bilang bismillah, apapun yang kita lakukan disunahkan bismillah kan, makan bismillah, keluar rumah bismillah, banyak bismillah. Masalah kamar bismillah dan seterusnya. Itu yang pertama, bi itu mengandung makna apa? Pengharapan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah sajalah kita meminta pertolongan, itu maksud yang pertama. Satu, dua. Ada yang lagi? Cuman bi loh, ternyata maknanya banyak. Nah, maksud saya ketika baca bismillah dihayatin betul. Entah di sholat kita atau di luar sholat. Naik motor bismillah, apalah bismillah, kan yang baik-baik harus bismillah untuk kalimatnya. Terus dihayati makna bi tadi. Pertama tadi isti'anah, memohon pertolongan. Kedua, ada yang tahu apa lagi? Karena ini permasalahan yang penting, permasalahan yang urgent, yang mau tidak mau juga kita harus tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bismillah itu, bismillah kan sesuatu yang penting untuk kita amalkan dari keseharian hidup kita. Apalagi ada yang tahu? Yaitu at-tawakkul. At-tawakkul yaitu bertawakal. Bertawakal. Maknanya tawakal. Kalau kita nggak tawakal, ngapain mengucapkan bismillah? Kan gitu. Kenapa kita mengucapkan bismillah? Kita butuh pertolongan daripada Allah dan kita siap menjalankan semua konsekuensi yang Allah tentukan. Tawakal itu kan maksudnya menyerahkan diri kepada keputusan Allah, kehendak Allah, takdir Allah. Makanya
Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu yang kemarin kita baca, ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Majjadani abdi. Ya majjadani, bukan jadi apa? Hada ma baini wa isfain wa li abdi masa'ala. Ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fawwadha ilayya, hambaku telah menyerahkan semua urusannya kepadaku. Itu maksudnya. Fawwadha ilayya abdi, hambaku sudah menyerahkan urusannya kepadaku. Kita tidak menyerahkan kepada selain Allah. Kita tidak menyerahkan kepada kepintaran kita untuk melakukan segala sesuatu di alam semesta di dunia ini, dalam masalah dunia atau akhirat. Kita tidak menyerahkan segala sesuatu kepada harta kita, duit kita, kesehatan kita, orang lain, kegantengan kita, kecantikan kita, kendaraan kita yang masya Allah bagus banget, ya, yang baru diservis, yang baru beli dan seterusnya, kan biasanya gitu. Jadi kesyirikan, saya tekankan ini dan pernah saya sampaikan kalau salah ketika surat saya jelaskan tafsiran surat Al-Anfal itu ayat 2 sampai ayat 5, itu kan juga maknanya tawakal. Di mana kesyirikan yang banyak sekali kaum muslimin dari dulu sampai sekarang, entah dia statusnya tinggi atau tidaknya, atau ilmunya banyak atau tidaknya, termasuk para ulama dan para ustadz, kebanyakan di kalangan mereka terjerumus ke dalam masalah apa? Kesyirikan ini. Kesyirikan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tawakal. Kita nggak sadar kalau kita sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya uang tabungan banyak banget, gampang. Pede kita. Wah. Nah, kepedean itu tadi kita betul-betul menyerahkan kepada uang kita tadi. Nah, itu salah. Itu salah. Sehat. Nah, gampang, sehat kok. Siap, pokoknya aman, pinter dan seterusnya. Dia anggap dia bisa semua. Itu kesyirikan. Jangan dianggap bukan kesyirikan, itu kesyirikan. Kecil atau besar tergantung, besar atau kecilnya tergantungan dia kepada selain Allah SWT dia gantungan tadi. Makanya Rasulullah SAW apa? Pagi dan sorenya doanya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Hati-hati Pak ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, wahai Zat yang maha kuat, yang maha agung, astaghith, aku betul-betul mohon kepadamu pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni, perbaikilah semua urusanku. Perbaikilah urusanku ini maksudnya apa? Banyak yang salah-salah kita ini melangkah, itu maksudnya. Orang baik, perbaiki ya Allah. Aslih li sya'ni kullahu, semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Kullahu wa la takilni, jangan kau biarkan ila nafsi tarfat wala takilni nafsi tarfat, jangan kau biarkan aku bertawakal, berpasrah diri kepada diriku sendiri tarfat ain, walaupun sekelibat, setengah detik. Jangan kau biarkan. Kalau aku sedang tawakal kepada selain Engkau, bimbing aku ya Allah untuk kembali lagi untuk tawakal kepada Engkau, itu maksudnya. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Makanya sunnahnya sangat ditekankan. Kita mengucapkan bismillah, masya Allah, alhamdulillah, insya Allah, ya, insya Allah akan ini, insya Allah akan ini, insya Allah. Itu bentuk apa? Cara kita untuk berusaha untuk tidak bertawakal kepada selain Allah. Ya, misalkan, ya banyak lah. Pokoknya setiap tindak tanduk kita ini bisa jadi terkadang hati kita berbelok kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna B dari Bismillahirrahmanirrahim itu. Yang kedua tawakkul, itu tawakal. Ketiga tabarruk. At-tabarruku. Apa maksud at-tabarruku? Yaitu mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita lakukan. Kita minta kepada Allah agar Allah berkahi apa yang akan kita lakukan. Entah itu ibadah kaitannya dengan ukhrawi kita ataupun kaitannya dengan
akhirat kita, atau pentingnya kita. Ketika keluar rumah, bismillah. Yang itu. Keluar rumah. Naik kendaraan, bismillah. Makan, bismillah. Selesai makan, alhamdulillah, dan seterusnya. Apalagi ya, ketika kita masyarakat, ya bismillah. Ya Allah, bismillah. Jadi mengharapkan apa yang akan kita lakukan itu diberkahi oleh Allah SWT. Poin yang ketiga ini saya kutip hadis riwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad sahih, kata Rasulullah SAW, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar fahuwa aqta wa fahuwa ajdar. Barang apa? Seluruh perkara, kullu amrin, setiap perkara, dhi balin, yang perkara tersebut butuh banget orang ini untuk melakukannya. Dia sangat butuh untuk melakukan hal tersebut. Penting baginya untuk dia lakukan. La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tidak-tidaknya bismillah gitu doang. Kemudian dia tidak awali dengan bismillah. Apa jika kata Rasulullah SAW? Fahuwa aqta, terputus. Fahuwa abtar, dijauhkan. Fahuwa ajdar, sia-sia. Maksudnya apa? Allah gak ikut campur dari urusan dia. Serem banget kalau Allah gak ikut campur dengan urusan kita. Gak ngeri kalau Allah biarkan kita. Masya Allah. Ini betul-betul ajaib ya kalimat bismillah itu. Ringan tapi Masya Allah. Jangan dianggap remeh. Bismillah, bismillah, bismillah. Pakai baju bismillah dan seterusnya. Tidak-tidaknya bismillah. Buka baju bismillah. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, as-satru ma bainal jinni wa auratil bani Adam, pemisah antara auratnya anak Adam dan jin, bismillah. Jadi kalau buka baju enggak bismillah, dilihat oleh jin yang ada di rumah. Jin itu ya ada laki-laki dan perempuan, juga suka kepada lawan jenis dari manusia. Dan tidak sedikit yang mereka tergoda, bisa jadi menikah dan seterusnya. Diganggu. Nah, maka kita berusaha untuk menjaga aurat kita dari pandangan-pandangan mereka. Mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka. Ya, tegas Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 27 ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka itu melihat kalian dimanapun kalian berada, tapi kalian nggak bisa lihat mereka. Nah, ketika kita buka baju, siap-siap dia ngintip. Siap-siap mengintip. Ketika di WC juga gitu, Allah menyatakan bikin al-khubuthi wal khaba'ith, itu tujuannya agar mereka terhalangi mata-mata mereka untuk tidak melihat aurat anak Adam. Nah, ketika mengucapkan setidak-tidaknya bismillah gitu doang. Bismillah itu doang, itu sudah kabur pandangannya. Enggak lihat kita lagi. Gantian, enggak kelihatan. Tapi kita jangan gantian jadinya. Ditambah lagi kalau kita belajar fikih tentang adab buang hajat, itu sunnahnya, afdolnya, ketika kita ingin buang hajat, pas jongkok itu, sebelum jongkok jangan buka dulu. Ketika sudah mendekat ke tanah, hampir mendekat, baru dibuka. Bukan pas dari luar WC, dari luar kamar mandi, atau di dalam kamar mandi, walaupun kamu sudah di kamar mandi ya, langsung dibuka. Jadi pas mendekat, pas ke klosetnya itu, ya kelihatannya kayak gitu. Tapi ini syariat ya, walaupun kelihatannya agak-agak tabu ya, tidak masalah. Baru dibuka. Tujuannya apa? Menutupi mata-mata mereka dari pandangan mereka terhadap aurat kita. Ya, jadi bismillah itu salah satunya maknanya itu tabarruk, agar Allah berikan keberkahan. Isti'adah yang ketiga, yang keempat isti'adah. Isti'adah termasuk yang jin tadi. Isti'adah itu meminta perlindungan. Minta perlindungan. Nggak bisa habis kalau saya jelasin bismillah doang ya. Banyak banget penjelasan tentang bismillah.
Nabi Sulaiman ketika mengirim surat ke Bilqis melalui burung hudhud, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim juga pernah dipakai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Saking agungnya kalimat bismillahirrahmanirrahim sudah dipakai oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan Nabi Sulaiman mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Surat pada Ratu Bilqis dalam surat An-Naml itu. Sudah ya? 4 itulah kira-kira garis besarnya seperti itu. Bismillah. Kita ulang. Apa yang pertama? Isti'anah. Kemudian tawakal. Ketiga tabarruk. Keempat isti'adah, meminta perlindungan. Simpelnya sebetulnya masih banyak. Banyak sebenarnya. Ya. Jadi setidak-tidaknya kalau kita lupa doa-doa apapun doanya, kemudian kita mungkin gak hafal doa tersebut, ya setidak-tidaknya bismillah. Kan banyak doa-doa di dalam Muslim itu, doa setiap hari kita itu ada semua doa Nabi SAW. Masya Allah, Masya Allah. Sunnah Nabi, kalau kita mau kerjakan seluruhnya, gak mungkin bisa kita laksanakan. Mustahil. Banyak yang luar biasa. Mulai dari kita tidur lagi. Wah, doanya itu jutaan, ribuan. Kalau kita betul-betul jutaan saja. Bisa diamalkan sehari semalamnya. Betul-betul sunnah dari Nabi SAW. Begitu banyaknya, luar biasa banyaknya. Salah satu kata para ulama, kitab Riyadhus Shalihin itu lengkap sunnah Nabi SAW. Banyak dan mustahil untuk kita kerjakan seluruhnya. Lah ini cari-cari sesuatu yang baru bisa gitu, jadi heran banget ya Allah. Yang jelas-jelas asli dari Nabi SAW, gak diragukan ayatnya, haditsnya, yang gak mungkin bisa kita kerjakan seluruhnya, cari-cari yang gak ada di situ. Bisa, ya. Masya Allah. Jadi doa dari kita tidur sampai tidur lagi itu banyak banget, banyak banget. Pagi petang, kemudian bangun tidurnya, nanti buka baju, masuk WC, keluar WC, kemudian makan, sudah makan, kemudian bercermin lagi, kemudian keluar rumah nyisir, keluar rumah, naik kendaraan, nanti di jalan juga ada doanya lagi, sampai di kantor turun dan seterusnya, nanti nanjak doanya apa, turun doanya apa, la ilaha illallah. Kita amalkan atau tidak? Banyak. Nah, karena banyak itu tadi yang susah kita amalkan semuanya, ya tidak-tidaknya bismillah. Tapi jangan malas-malas banget, tetap kita cari-cari juga doa tersebut, kita hafalin. Ya. Maksudnya minimal bismillah, itu sudah dicukupkan dengan bismillah. Cuman bi ya. Bi itu kandungannya itu. Nah, tadi isti'anah, tadi tawakul, tabarruk, isti'adah. Kepada siapa? Ismi. Tadi kan sudah kasih katakan, bi di sini kandungannya itu. Bi doang kandungannya meminta pertolongan. Bi doang mengandung makna tawakal, tabarruk, minta perlindungan. Nah, kepada siapa? Ismillah. Kepada nama Allah. Nama Allah. Kalau isminya kita hapus, langsung billah. Minta pertolongan, tabarruk, tawakul, isti'adzah kepada Allah, kan gitu ya? Berarti kalau misalkan seperti itu kalimat bis atau kalimat ini jadi billah ir-rahmanir-rahim, maka bisa kita zikir hanya sekedar Allah. Jadi tidak ada zikir Allah. Bantahannya ini, ketika kita ingin menyebut nama Allah harus ada pujian. Harus menyebut nama Allah, sifat Allah, pujian kepada Allah. Jadi maksud dari zikir kepada Allah itu bukan hanya sekedar, bukan cuma ngomong Allah doang, harus ada embel-embel pujian.
Embel-embel pujian itu adalah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Makanya Allah gunakan ismi. Allah gantungkan ismi. Bukan bisa-bisa saja Allah bilang Billahirrahmanirrahim dengan Allah, dengan menyebut Allah gitu ya, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bisa aja Allah bilang kayak gitu. Ternyata Allah tambahin ismi. Kira-kira ketika Allah dan Rasulnya SAW menyebut sebuah kata tanpa ilmu atau apa, asal-asalan, atau ada alasannya? Nggak mungkin kan asal-asalan, pasti ada alasannya. Yaitu tadi, kenapa Allah bilang ada kalimat ismi? Maksudnya apa? Lengkap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya seorang mengagungkan nama Allah, memuji Allah dengan menyebut nama-namanya. Itu alasannya kenapa kok tidak boleh zikir Allah. Tidak ada ajarannya, tidak ada diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini karena ada embel-embel ismi. Maksudnya Allah beri kaidah, kalau kalian mau menyebut namaku, menyebutku, harus ada pujian kepadaku. Sudah pernah saya bahas surat Al-Ahzab ayat 40 sampai 44. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, sebutlah nama Allah. Dzikran, dzkurullaha katsiran. Sebutlah Allah, tidak ada nama, sebutlah Allah. Sebutlah Allah dengan zikir sebutan yang banyak. Perintah ini dikaitkan dengan perintah setelahnya. Karena ada kalimat wawu. Betul tidak? Surah Al-Ahzab itu ayat 40. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, sebutlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang banyak. Zikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Ada kalimat wawu di situ. Wawu itu artinya dan itu artinya apa? Tartib musyarakah. Dalam ilmu usul fikih, dia memiliki hubungan dari perintah sebelumnya. Dia memiliki hukum perintah sebelumnya apa? Bukan hanya mengucapkan kalimat Allah, bukan maksud Allah itu zikir itu dengan cara Allah, bukan, dengan pujian kepadanya. Wasabbihu, ada perintah wasabbihu, sucikanlah namanya, gitu. Sucikan Allah Subhanahu wa taala bukratan di pagi, wa asilan di sore hari. Nah, itu maksudnya. Jadi ismi itu memberikan faedah apa? Kalau nak muji Allah, kalau nak menyebut nama Allah, harus ada usahakan ya, walaupun tidak masalah. Allah lah yang boleh-boleh saja. Khususnya ketika kita berdoa, afdolnya ketika kita berdoa dan menyebut nama Allah, harus ada embel-embel pujian Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh, Tabaraka wa Ta'ala, ada pujian. Kenapa mengamalkan kalimat ismi, bismi, bukan billah? Allah menggunakan kalimat ismi dengan memohon pertolongan, tabarruk, tawakkul, isti'adah dengan nama Allah. Nama Allah yang mana? Ar-Rahmanir Rahim. Yang lagi Maha Pemurah, pengasih, dan lagi Maha Penyayang. Maka adab berdoa itu adalah usahakan, kalau nggak lupa ya, kalau ingat aja, puji Allah dulu. Kita minta rezeki, puji Allah dengan nama Ar-Razzaq. Ketika kita minta sesuatu kepada ampun, Al-Ghaffar, ya Ghaffar. Kita minta disayangi, ya Rahim, sebutkan dulu. Itu sunnahnya dalam berdoa dan adab dalam berdoa. Bersolawat, baru minta apa yang kita inginkan. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Tuhan yang Maha Pemurah, pengasih, lagi Maha Penyayang. Ar-Rahim, penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya sama saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sebenarnya satu kesatuan makna.
pada dasarnya sama saja. Ini nanti akan dibahas di ayat yang ketiga. Kita loncat saja ya, karena di ayat ketiga juga Ar-Rahmanur Rahim kan ya. Ya kan? Kita loncat saja, kita fokus ke ayat ketiga Ar-Rahmanur Rahim. Langsung kita ayat kedua. Jadi cukup bismillahi saja. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmanur Rahim akan dibahas oleh Imam Ibnu Katsir di ayat yang ketiga setelah alhamdu, ya. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah pernah saya sampaikan, ya pekan yang lalu, kalau hak diletakkan di belakang jadi madaha, ya kan ya? Hamidah, madaha. Madaha juga memuji artinya, hamidah juga memuji artinya. Kalau hamidah memuji dengan rasa cinta, dengan rasa haru, dengan rasa pengagungan. Tapi kalau madaha tidak mesti dengan pengagungan, tidak mesti dengan kecintaan. Makanya Allah gunakan alhamdu bukan al-madhu. Kalau kita kembalikan dalam bahasa Arab, alhamdu bukan al-madhu. Sudah adzan Isya ya? Sudah. Sudah gitu aja. Nanti lanjut itu ya habis Isya ya. Itu aja, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan. Sudah kita sampaikan terakhir tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam pengucapan kaidah bahasa Arab sah-sah saja ketika diucapkan al-madhu lillahi rabbil alamin. Mim yang didahulukan, hak yang diakhirkan. Tapi Allah tidak menggunakan lafaz tersebut al-madhu di dalam surat Al-Fatihah ini, tidak, tetapi dengan alhamdu, maksudnya dengan penuh kecintaan. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan penuh kecintaan yang pasti mengandung unsur-unsur kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-madhu tidak mesti. Bisa jadi pujian yang bohong, bisa jadi pujian yang tanpa ada alasan. Maksudnya tidak didorongi dengan rasa kasih sayang atau cinta. Adapun alhamdulillah, alhamdu pasti mengandung unsur kecintaan dan kasih sayang. Jadi kita mengucapkan kalimat tersebut harus menghadirkan rasa apa? Cinta, sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya setelahnya Allah menggunakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya sesuai dengan makna pujian alhamdu yang maknanya adalah kecintaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dan cinta kita kepadanya. Itu faedah yang pertama dari kalimat alhamdu. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan poin lagi yang kedua dari kenapa Allah pilih kata alhamdu. Alhamdu bukan al-madhu. Alhamdu memiliki itu keistimewaan pertama dari alhamdu. Alhamdu keistimewaan pertama itu. Keistimewaan lafaz alhamdu yang kedua adalah kata Al-Imam Ibnu Katsir, lafaz alhamdu itu adalah lafaz yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memuja dan memujinya dengan sifat-sifat yang Allah miliki, sifat yang lazimah dan muta'addiyah. Sifat-sifat yang lazimah dan muta'addiyah. Apa itu sifat lazimah dan sifat muta'addiyah? Yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki yang dikabarkan kepada kita semua atau tidak dikabarkan kepada kita semua. Jadi pujian yang kita puji dari kalimat alhamdu kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung unsur semua jenis pujian. Kita kalau muji seseorang kan macam-macam kalimatnya, si ganteng, si cantik, si pinter, si kaya, dan seterusnya macam-macamnya. Pujian itu terhitung
pujian itu terhitung. Maksudnya terhitung apa? Ucapan-ucapannya terhitung kalau kita memuji manusia. Tapi kalau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdu, ini pujian dengan pujian yang tidak terhitung kalimatnya. Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Itu maksudnya. Sifat-sifat lazimah dan sifat-sifat muta'addiyah. Tidak terhitung maksudnya. Kita memuji pakai kalimat apa? Gak bisa kita mau mengucapkan semuanya. Saking masya Allahnya pujian terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang Allah berikan banyak sekali kepada kita semua. Jadi kalau kita muji, ya Allah terima kasih Engkau maha baik dari di mana Engkau telah memberikan aku kesehatan, itu nggak cukup. Dengan kalimat itu doang kemudian kita bisa dikatakan memuji Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Maksudnya kita ingin memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang nggak bisa kita hitung banyaknya. Kalimat-kalimat pujian tersebut yang kita rangkai. Karena saking saking besarnya, saking agungnya Allah Subhanahu wa taala untuk dipuji, sehingga kalimat-kalimat nggak cukup untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari kalimat alhamdu. Kenapa Allah nggak bilang asyukru lillahi rabbil alamin? Jadi alhamdu di situ juga maknanya adalah yang ketiga ya, langsung yang ketiga aja. Adalah ucapan syukur. Ucapan syukur yang ketiga ya. Alhamdu di sini adalah ucapan syukur yang paling tinggi maknanya. Yang paling tinggi maknanya. Wih, Masya Allah. Al-Quran ini kalau kita mau dalemin betul itu nggak bisa habis ilmunya itu. Kita nganggap cuma terjemahan doang selesai. Ya Allah, ceteknian ini kita, prasangka kita. Kalau kita mau gali itu Masya Allah, habis waktu kita. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir ya. Ayat 178 apa itu? Ayat terakhir ayat 172 atau 127 saya lupa. Lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi kalau kita mau mencatat ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan tinta sebanyak lautan itu enggak habis-habis. Ilmu Allah enggak habis. Tinta sebanyak lautan itu habis, ilmu Allah enggak habis-habis. Ya. Jadi poin yang ketiga itu adalah alhamdu, itu adalah bentuk pujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syukur alhamdulillah itu. Tapi bedanya apa dengan kalimat syukur, asyukru? Apa bedanya? Kalau asyukru, terima kasih ya Allah, kan rasa syukur itu kan artinya terima kasih terhadap nikmat yang terbatas. Asyukru sebenarnya bisa aja dalam bahasa Arab asyukru lillahi rabbil alamin. Ucapan terima kasih, rasa syukur itu hanya untuk Allah, itu bisa saja lafaz itu diucapkan. Tapi Allah pilih alhamdu bukan asyukru. Maksudnya apa? Alhamdu adalah bahasa syukur yang tinggi daripada asyukru, rasa syukur. Itu kata Imam Katsir. Maksudnya apa? Kalimat alhamdu, kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang tidak terhitung. Kenikmatan Allah yang begitu banyaknya nggak mungkin kita bisa menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 109 surat Al-Kahfi tadi. Itulah kira-kira faedahnya. Masih banyak lagi, tiga poin yang baru saya sampaikan. Alhamdu maksudnya adalah penuh rasa cinta. Betul-betul ketika kita mengucapkan pujian alhamdu harus hadir rasa cinta, rasa sayang kepada Allah Subhanahu. Maksudnya Allah ajarkan kita mengucapkan kalimat itu dalam rangka kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah balas ucapan yang semisal, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku, mencintaiku maksudnya. Allah balas juga
dalam hadis Jibril, dalam hadis Qudsi, dalam riwayat Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai seorang hamba, gara-gara ucapannya alhamdulillah ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau mencintai seorang hamba, nada Jibril. Jibril dipanggil. Jibril ke sini. Inni uhibbu fulanan ahibbu fa ahibbu. Aku mencintai fulan itu, maksudnya personal ya, bukan kelompok. Orang itu, hamba itu. Wajib bagi kamu untuk mencintai dia. Ikut-ikut juga kamu ya, cintai dia ya, gitu ya. Cinta ini maksudnya bimbingan, Allah sayangi, Allah berikan nikmat, Allah jaga terus, Allah awasi terus, Allah kasih terus nikmat, taufik, itu maksudnya cinta, ya. Kemudian Jibril langsung memanggil, nada Jibril ahlas sama, memanggil Jibril seluruh penghuni langit. Penghuni langit gak kehitung, luasnya langit aja gak bisa kita bayangkan, apalagi penghuninya. Manggillah Jibril seluruh penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu, sesungguhnya Allah mencintai hamba itu loh, personal ya. Maka wajib bagi kalian untuk mencintai mereka. Fa ahabbu ahlus samai, maka seluruh penghuni langit mencintai hamba tersebut. Futiha al-qabul, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kemudahan dia untuk dikabulkan semua doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa yang pertama? Kecintaan. Kedua apa? Pujian yang tidak terhitung lagi, cara mujinya itu bagaimana ya. Kalimat itulah mewakili seluruh pujian. Nah, itu maksudnya. Kalimat alhamdulillah mewakili semua jenis rangkaian kata ucapan pujian kepada Allah, itu cukup dengan kalimat alhamdulillah. Ketiga hampir sama sebenarnya, ketiga ini, yaitu alhamdulillah adalah ucapan syukur terhadap kenikmatan yang gak terhitung, yang seharusnya setiap nikmat kita harus syukuri. Iya gak? Kan wajib gak rasa untuk kita haturkan syukur kepada Allah SWT? Wajib kan? Wajib terhadap nikmat yang mana? Seluruh nikmat. Coba kita hitung. Alhamdulillah, ya Allah terima kasih sudah memberikan kesehatan mata. Ya Allah terima kasih sudah memberikan kesehatan rambut saya. Ini saya. Coba habis waktu kita untuk memuji Allah dengan menyebutkan setiap nikmat yang enggak kehitung tadi. Nah, enggak mungkin kita memuji Allah dengan setiap nikmat yang enggak kehitung tadi. Susah bagi kita untuk memuji tersebut. Cukup dengan kalimat alhamdulillah. Masya Allah. Silakan. Oh ya, kuis tadi ya, khusus untuk ibu-ibu ya. Pertanyaan ini segera saya tujukan kepada ibu-ibu. Insyaallah ada hadiah. Haji atau umroh ya? Ada hadiah ibu insyaallah ya. Moga-moga lah haji atau umroh. Silakan dijawab. Sebutkan salah satu sajalah makna bi di dalam bismillah. Kira-kira siapa Bu? Ya silakan Ibu. Langsung saya sebut. Isti'anah. Ya. Apa isti'anah Bu? Iya, masya Allah. Ganti lagi. Pertanyaan kedua. Poin yang kedua juga berarti. Sebutkan lagi. Apa Ibu? Tabaruk tadi ya, ada yang nyebutkan. Ya. Ibu yang kedua ya. Berapa pertanyaan Mas? 4 ya? 4 pertanyaan ya? 4 kan ya? Jadi sudah 2 orang tadi. Khusus ibu-ibu nih ada apa ya? Emang panitia apa? Panitia suruh ibu-ibu khusus. Yang pertanyaan itu ya. Atau jumlahnya 1 orang, nanti malah pertanyaan 4 hadiah 4 jadi. Ya. Pertanyaan pertama sudah tadi ya Ibu tadi ya. Yang kedua beda ya ibunya ya. Pertanyaan ketiga, berarti beda lagi, jangan jawab lagi Ibu yang sudah dapat hadiah. Kasih yang lain, kasihan. Apa adab kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Adabnya memuji Allah tuh gimana? Salah satu sajadah. Adabnya gimana?
adabnya. Ibu memuji Allah, itu kan alhamdulillah ya betul memuji Allah, maksudnya menyebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sudah ya, berarti pertanyaan keempat untuk ibu yang keempat ya, yang lainnya. Habis ya, sudah. Sedikit ya. Ada satu lagi ya terakhir ya. Ya. Alhamdulillah itu ucapan apa ya kira-kira, Ibu? Masya Allah, alhamdulillah, sudah. Berarti dapat semua ya. Alhamdulillah. Sudah ya, saja. Semoga sedikit ini bermanfaat, semakin kuat keyakinan kita terhadap surat Al-Fatihah. Ini masih baru alhamdulillah ya, belum masuk ke dalam-dalamnya, belum sampai ayat ke-7. Tapi Masya Allah, itu tadi saya katakan penjelasan Imam Ibnu Katsir itu panjang banget. Itu pun saya simpulkan saja, kalau membaca semua itu banyak banget. Itu juga ternyata banyak juga ya. Yang pada intinya semakin mentadaburilah, menghayati khususnya kalimat-kalimat yang sering kita baca setidak-tidaknya 17 kali selama sehari semalam kita sholat. Ya 17 kali ya setidak-tidaknya kalau nggak sholat sunnahnya ya. Makanya kita harus dalami betul Al-Fatihah yang kita baca sehingga pahalanya sempurna. Kalau kita nggak pahami betul ya setengah bisa jadi atau nggak sempurna. Saja, mohon maaf kalau kata-kata yang salah. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua untuk istiqomah terus berpeluk dan menjalankan agama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.